Sejumlah perbaikan di beberapa area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah rampung. Kini Stadion Pakansari siap menjadi kandang timnas Indonesia di fase grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersiap menjadi kandang timnas Indonesia di fase grup ASEAN Hyundai Cup 2026. Sejumlah perbaikan stadion sudah rampung sepenuhnya. Berbagai perbaikan dilakukan demi kenyamanan tim-tim yang bertanding dan juga supporter yang menyaksikan pertandingan. Perbaikan atap stadion yang rusak saat diterpa hujan badai beberapa waktu lalu sudah selesai. Kondisi rumput lapangan juga dalam perawatan tahap akhir. Petugas saat ini melakukan pembersihan di area dalam dan luar stadion. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, Asnan, mengungkapkan pihaknya menyambut baik timnas Garuda yang memilih Stadion Pakansari menjadi kandang mereka selama fase grup ASEAN Hyundai Cup 2026. Stadion Pakansari ini sudah diberitahukan oleh pihak PSSI untuk dijadikan tempat pertandingan Piala AFF. Dua pertandingan di Pakansari ini, yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia melawan Kamboja, kemudian tanggal 3 Agustus Indonesia melawan Vietnam. Nah, ini kita terus apa yang menjadi rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke kita Sora untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Skuad asuhan John Hartman akan memulai perjuangan di ASEAN Hyundai Cup 2026 saat menjamu Kamboja 27 Juli mendatang. Timnas Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap. Suasana sidang eksepsi Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa riuh setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-133-M-1-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim mengembalikan berkas perkara atas nama Dr. Tifa ke Jaksa Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan menyusun ulang dakwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat.
Atas dasar itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai jaksa penuntut umum memasukkan 2 pasal yang mengatur delik yang sama, tetapi berasal dari 2 rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan 2 pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam 2 rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan jaksa penuntut umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan atas perbuatan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis pagi. Dengan putusan tersebut, persidangan ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian alias berhenti. Setelah mendengarkan pengucapan putusan, Dr. Tifa menyatakan putusan ini tidak menyurutkan langkahnya untuk membongkar perkara ijazah Jokowi. Tifa tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Tifa menambahkan perjuangan ini merupakan bentuk komitmen dari awal dirinya bersama tim kuasa hukum termasuk Roy Suryo yang juga terseret kasus ijazah Jokowi. Seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis pagi. Persidangan ijazah ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian. Majelis Hakim menyatakan berkas perkara Dr. Tifa beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Sidang selesai dan ditutup. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2025 atas tuduhan menyebarkan informasi palsu terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pada 19 Juni 2026, Dr. Tifa dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya dari apartemennya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tidak mengikuti jejak rekannya Roy Suryo yang mengambil pra-peradilan,
Dr. Tifa menjalani sidang pokok perkara dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap. Pada sidang putusan sela yang digelar pada 23 Juli 2026, Majelis Hakim yang diketuai Christina Endarwati mengabulkan eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Hakim menyatakan nota keberatan diterima sehingga menghentikan proses persidangan lebih lanjut atas dakwaan tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan.